Bener, sangat Hello Kitty. Jadi pas adegan romance dia lucu banget, kayak salting-saltingnya apa kayaknya real gitu loh. Betul. Dan itu kan Carol tinggi. Iya. Terus aku kan agak travel size kan. Jadi agak-agak ada jarak pandang yang kayak gitu membuat itu lucu buat aku gitu. Tapi mengesankan ya dengan romansnya ya. Siap. Tepuk tangan dong untuk Shanice. Thank you. Selanjutnya kita ke Oma Mary Sanger. Oma boleh dong pesanin buat teman-teman yang ada di sini. Oma, kalau Oma gimana? Ada pesan nggak kalau ada di luar sana yang lagi juga terjerat pinjol? Oma, silakan Oma. Oke, pesan saya jangan terpengaruh dengan kehidupan yang ada di lingkungan kalian. Nggak mampu tapi pingin hidup hidup hedon yang mau ikut sana ikut sini tapi nggak mampu, iya kan? Jadi hidup apa adanya itu udah lebih bagus daripada kita maksain diri tapi ngutang. Tepuk tangan buat Oma Grace. Terima kasih Oma. Semoga film ini sukses. Amin. God bless you. Amin. Terima kasih Oma. Kita ke Mas Lukman Sardi. Tepuk tangan dong buat Mas Lukman Sardi. Mas, sore. Di press conference sebelumnya kita belum ketemu dengan Mas Lukman Sardi. Pengen diceritakan Mas gimana pada saat awal diberikan kepercayaan untuk karakter ini Mas? Senang banget ya, ini karakter saya yang selama ini setelah berapa puluh tahun di film, menurut saya karakter yang paling serius. Yes. Iya, serius ngaconya. Boleh ceritakan Mas kesannya, silakan. Iya, kenal sama Ardi udah lama banget lah. Dulu malah pernah satu frame dulu. Iya. Ardi ini pemain film juga, bukan cuma Itu. banyak dia main film. Wah, ini hebat dia. Jadi waktu Ardi ngomong ada peran nih man film gua. Oh menarik juga ya. Terus tapi pas syuting sebenarnya agak sesuatu juga gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu Oma gitu kan. Yes. Pasangannya Oma. Oke di gua sikat. Gue sih nggak lihat usia orangnya. Sikat, lu jangan ikut-ikut. Ayo. Jatah lo ngomong udah tadi. Gitu. Ya senang sih, maksudnya dengan temanya yang menarik, yang relate dengan di saat ini. Ini agak sedikit serius. Ini pas sebelum berangkat sini antara serius, miris, sedih gitu ya. Jadi tiba-tiba ada di DM Instagram. Ya. Ada satu orang gitu nge-DM nggak kenal, gue nggak kenal. Tiba-tiba dia bilang, tolong bilangin temen baik lo itu suruh bayar pinjol. Gue kaget, wah kok dia bisa sampai DM gue gitu. Nah ini kan maksudnya sebuah fenomena yang luar biasa yang akhirnya kadang-kadang orang di sekelilingnya yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba disangkut pautin. Jadi buat saya selain ya memang harus akhirnya bahwa di misi ini bahwa kita ngomongin soal pinjol, soal gaya hidup, menyesuaikan apa dibutuhkan, apa yang bukan, itu kan menjadi sesuatu yang jadi sangat relate di saat ini gitu. Tentunya juga menariknya adalah walaupun kalau kita ngomong secara oh ini serius nih temanya, banyak terjadi yang banyak terlibat, tapi disampaikan dengan cara yang sangat fun dan menghibur. Ya. Karena kadang-kadang dengan cara yang sangat fun dan menghibur itu justru lebih kena dibandingkan dengan sesuatu yang kita beratin, kita seriusin. Nah, Ardi melakukan sebuah upaya yang menurut saya cukup baik untuk menghadirkan tema ini gitu. Itu yang saya suka dari cerita ini. Yang saya nggak suka cuman bacotnya sastra doang. Makasih ya. Terima kasih Mas Lukman. Ada tambahan selain itu saya juga punya tugas dari Ardi. Yaitu jadi acting bukan coach buat latahnya Jovia. itu dia makanya. Habis ini kita tanya. Soalnya bilang lo latih dia emang sampai latah beneran. Dan kuncinya di dagu lagi itu kan janggal ya. Oke, thank you. Mas Lukman Sardi, terima kasih Mas Lukman. Kajo, kita pengen tanya ke Kajo. Ini setelah berapa lama akhirnya kembali lagi untuk di layar lebar bersama dengan teman-teman. Benar. 5 tahun lalu aku sama bapaknya Sunar, sekarang aku sama Sunar. Congrats untuk Scoffy loh, film pertama. Congrats ya. Siap. Sunar, congrats. Gimana Kajo kesannya Kajo menjadi karakter yang sangat unik di sini Kajo? Wah gila sih ini karakter nih. Biasanya ini soalnya karakter ini kan kalau ini tanpa mau spoiler ya, tapi semua udah nonton ya.
Tapi ada yang lagi live Instagram dan live TikTok. Nah itu masalah di situ ya. Iya. Jadi karakter ini kan ada dua kepribadian ya. Iya. Yang di trailer cuma ditunjukin satu kan. Yang satu lagi tuh hanya bagi yang nonton film doang. Iya, biar kelihatan. Silakan. Dirinya mau pose atau berdiri biasa? Oke. Tergantung. Berdiri motivator gitu Kak Jo. Sastra. Sastra itu. Iya, jadi karakter ini kan ada dua kepribadian ya. Yang ditunjukin di trailer cuma satu kan. Sisanya kalau mau nonton kepribadian kedua itu udah ada di film. Nah, yang ribet nih kepribadian keduanya ini sih. Apalagi tadi Mas Lukman bilang kan ada adegan latah. Aku tuh nggak pernah latah seumur hidup jujur. Itu ada. Sialan, menjauh. Enggak, itu satu hari di set gue tuh cuma dipegang-pegang doang sama orang. Pelecehan. Bener, semuanya dipegang gitu kan. Mereka cek kalau di sini bunyi nggak, di sini bunyi nggak gitu kan. Nah ujungnya pokoknya latihan lah seharian itu, ujungnya ya dapat. Dan seneng juga sih bisa ada karakter ini. Karena biasanya kan dikasih karakter komedi terus ya. Betul. Tapi aku pribadi tuh ingin karakter yang lebih dewasa dan terima kasih akhirnya dapet. Itu Terima kasih Scofi. Kak Jo, terima kasih. Jovi Alda Lopez, thank you Kak Jo. Kita ke Richard Derrick, pengen tahu dong ceritain juga kamu di sini gimana pengalaman film pertama, tapi penampilannya mengesankan buat teman-teman yang ada di sini. Boleh ceritakan? Halo semuanya, sebelumnya terima kasih udah datang. Terus buat Pak Ardi terima kasih banyak udah ngasih kepercayaan buat saya memeranin karakter Adam ini. Terus buat Bang Mail juga terima kasih banyak udah ngebantu waktu acting. Jujur saya ngerasa kayak punya abang beneran. Dan saya juga bukan adiknya kuya-kuya ya. Sastra lagi Mas Lukman, sastra lagi tuh. Ya, tapi dia bilang kayak punya abang beneran. Iya. Tapi dia kan Dek. Oh iya, Devano. Devano bukan Kak. Itu dia. Ini Kak Vano dong, bukan Kak Vano. Maaf. Inilah Mas Lukman Sardi yang kita rindukan. Terus karakter saya di sini juga cukup mengenaskan ya. Jadi saya juga senang banget dapat pengalaman baru, bisa bermain sama teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas pengalamannya. Debut yang luar biasa buat kamu ya Chat ya. Iya, pokoknya terima kasih banyak gitu aja. Siap, terima kasih Richard Carrier, thank you. Richard Derrick ketuk kesel. Sekarang kita ke Mas Martin Carter. Mas Martin boleh ceritakan dong, jadi bos yang nyebelin tuh gimana sih ngedalaminnya, kok kena banget sih nyebelinnya nih. Iya, halo selamat sore semuanya teman-teman, thank you for coming. Untuk masalah karakter sih jujur, thank you buat Pak Ardi juga udah mempercayakan ini it's a challenge character for me gitu, karena apa yang terjadi di film itu justru kebalikannya yang gue lakuin di sehari-hari gitu. Oh oke. Jadi ya jujur sih gue udah running perusahaan juga, punya karyawan juga lumayan, dan so far sih so good ya, nggak pernah kayak bentak-bentak kasar gitu. Tapi di sini di film ini sama Bro Ardi, udah lu harus beda pokoknya, harus beda. Pakai kumis lagi kan, nggak suka dari dulu kumisan kan. Disuruh hal-hal yang pokoknya gue nggak suka sama dia gitu. Wah nyebelin banget nih orang. Tapi udah tanda tangan kontrak ya udahlah, kok nggak mau ya kan. Jadi ya terus disuruh pakai baju-baju branded, pas gue lihat loh. Ini mah bukan branded bro, ini palsu semua ya. Ya nggak apa-apa pokoknya, nggak apa-apa. Aduh Tuhan, pokoknya beda semuanya gitu, bertolak belakang lah 180 derajat. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah setelah kita latihan juga, terus di briefing juga, ngobrol ya kan, akhirnya ya dapat lah gitu. Nggak tahu menurut teman-teman gimana? Tadi peran Pak Karan? Nyebelin ya. Dapat nggak nyebelinnya? ya. Oke, berarti berhasil ya. Oke, thank you. Siap, terima kasih Mas Ardi, thank you. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media.